Oke, mari kita mulai. Halo semuanya, kembali lagi di Sapa Alumni kali ini. Sapa Alumni kali ini kita bersama narasumber kita, Dimas Indra Prastya yang pernah berkuliah di Kuban State University of Technology di Kupstu, Rusia di Krasnodar dan memulai kuliah pada tahun 2004 sampai tahun 2009 dengan jurusan Engineer of Computer Engineering and Automate System Software. Eh, sekarang Oh iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Akira Rizky Rosyadi. Sekarang saya berkuliah di Moskow di Fakultas Persiapan Bahasa di Russian Technological University di Mirea. Nah, sekarang mari kita mulai bersama-sama Sapa Alumni kali ini. Mas Dimas, udah mendengar? Ya, Oke. Mas Dimas nih, gimana sih Mas? Tahun 2004 sudah memulai kuliahnya di Krasnodar. Gimana sih Mas kok bisa tahu, bisa kebayang nih, bisa berkuliah di Krasnodar awalnya tahun 2004? sebenarnya dari 2003 ke Rusia ya, Oh, 2003. karena di Krasnodar baru ke Krasnodar itu setelah Patvak di Moskow. Jadi 1 tahun Oh, sebelumnya aku Patvak di Madi namanya di oh Moskow. di Madi. Iya. Hmm, Ke Rusia kenapa? Karena pada prinsipnya aku kan pengen kuliah teknik ya. iya. Saat itu teknik yang aku pengen tuh antara elektro atau komputer. Mm-mm. Nah, dan kebetulan waktu itu ada di Rusia menawarkan program beasiswa, dan memang Rusia saat itu ya yang saya hanya tahu ya di luar negeri maksudnya, dan menawarkan program beasiswa yang meski nggak full tapi Ada menarik lah gitu. pokoknya. Heeh. Lalu kan pertama-tama aku, Lalu heeh, boleh lanjutkan? lalu eh, kebetulan juga saat itu aku direkomendasikan sama kawan ya. Nah, kawan itu juga dia sudah di Moskow. Dia kuliah di Moskow 1 tahun sebelumnya. Jadi ya aku pun termotivasi juga ke sana karena di sana juga ada teman gitu kan. Kan biasanya orang yang mau kuliah itu kan sendiri takut atau apa gitu kan. Nah, Iya. salah satu faktor yang mendorong aku untuk berani ke sana ya karena itu juga gitu. Akhirnya berangkatlah ke Rusia Ke itu Rusia. 2003. Cuman saat itu waktu waktu di periodeku itu ya 2003 itu aku tuh belum tahu kampusku di mana waktu itu. Jadi Oh, aku tuh baru tahu mendekati eh belum ya, sorry, pada waktu udah tiba di Moskow baru tahu itu aku bakal ditempatin di mana itu waktu tiba di Moskow ya. hmm. Tapi saat itu mereka menawarkan kuliah di Saint Petersburg ya. Iya. Nah, tapi waktu itu aku nggak mau, aku maunya di Moskow ngeyel gitu. Akhirnya mereka pun ngasih aku di Moskow. Tapi Oh, dengan konsekuensi mereka itu nggak bisa menjamin aku bakal terus di Moskow gitu. Jadi intinya waktu itu oke, kamu di Moskow gitu ya. Tapi setelah kamu lulus Patvak kita masih belum tahu gitu kan. Jadi di mana kamu? Jadi pas lulus Patvak pun aku masih nunggu gitu kan. Di mana nih Bu gitu. Ada rumor aku mau di kurs, ada wow, di kurs. di kurs ya. Hmm. Tapi di kurs itu di timur apa ya, timur Moskow. Nah, sampai menjelang Agustus kalau nggak salah. Mm-mm. Maaf, menjelang September itu baru mereka ngasih tahu kamu di Krasnodar gitu. Oh. Wah, harus aku bilang, Bu, jauh banget itu Krasnodar di mana? Belum tahu itu Cari Mas siapa di sebelumnya. Krasnodar belum di mana? belum tahu, dan kemudian aku cari tahu kan ada nggak sih nggak ada orang Indonesia sih, nggak ada Oh, sih oh. orang Indonesia, maksudnya selain mahasiswa entah siapa gitu kan, Berarti Mas ini kerja atau orang apa. Indonesia pertama di Krasnodar? Nah, untuk mahasiswa ya, mahasiswa Oh, pertama waktu itu.
Jadi waktu itu pun aku masih inget ya, waktu ke sana datang itu aku disambut dibilang, "Ti Firway," gitu kan. Wih, pertama "Firway apa?" Aku bingung kan, "Apa Firway?" "Firway apaan?" Aku, "Kamu orang pertama di sini." Wah, ya wah, ada bangganya, ada sedihnya gitu kan. Sedih nggak ada siapa, maksudnya nggak ada orang Indonesia. Jadi gitu ceritanya awal kenapa ke Rusia. Ya, maksudnya perjalanan awal ke Rusia ya seperti itu. jadi waktu pertama-tama nyampe di Krasnodar gimana tuh, Mas? Kan pertama kali tuh orang Indonesia di sana pada kaget nggak ngeliat ada orang Indonesia di sini atau gimana? Sebenarnya waktu itu kan setelah ya di akhir Agustus itu ya, ya pasrah gitu loh. Maksudnya ya Pas udahlah kita lihat aja lah di mana sih Krasnodar gitu kan. Dan aku nggak lihat waktu itu kan zaman internet itu masih masih apa ya, belum aksesnya kayak itu sekarang ya? nggak terlalu nggak luas gitu kan. Ya aku nggak tahu Krasnodar kayak apa gambarannya, kotanya atau terus apa sih. Saya Mmm, aku ya udah ya ikutin aja kan. Sampai di sana itu pagi petang itu jam 4, jadi dijemput jemput itu asrama. dari Univnya tuh, Mas? Bayangan itu kenapa? Dijemputnya dari Univ ya? Oh enggak, ya dari Univ ya, dijemput dari Univ. eh Dijemput dari Univ. Bayanganku waktu itu kan, aku kan dulu kan kalau di Rusia itu concernnya itu salah satunya adalah asrama ya. Heeh. Karena masalah asrama pengalaman di Madi sebelumnya waktu itu eh, menurutku jauh dari layak gitu kan. Oh, Jadi waktu mendengar aku akan ke Krasnodar itu udah pasrah itu, wah kayak gimana kalau di Moskow kayak gini di aja Moskow ada gitu gitu. Krasnodar. Ternyata jauh banget justru Lebih di bagus? Kuban itu ya, ini Politek gitu ya, bagus bagus gitu ya. Dia Mmm, asramanya itu apa namanya, baru waktu itu mungkin beruntung juga ya, baru direnovasi gitu. Jadi perabotannya baru, ya semuanya warna catnya masih bersih gitu kan. masih bagus. Iya. Nah setelah itu ya, ya standar ya mungkin orang yang baru datang mereka cari-cari kenalan informasi Iya, gitu. Kalau aku dulu waktu itu kebanyakan lewat kampus ya. mhm. Orang yang aku sering, maksudnya kalau aku butuh bantuan nanya mesti langsung ke kampus gitu, mau ini ke ini gitu ngapain gitu. Ternyata ya kotanya bagus gitu kan ya, maksudnya enak ya untuk Heeh. buatku ya untuk belajar gitu kan Krasnodar itu. Nggak kayak di Karena Moskow sebelumnya terlalu ramai mungkin, Mas? Moskow ya mungkin ya ibu kota mungkin rame gitu. Ya ya positifnya maksudnya mungkin plus di Krasnodar itu ya. Sebenarnya di Moskow pun juga kalau kampus-kampus kan rata-rata nggak terlalu di pusat kota, jadi Iya, di dan pun sekelilingnya. kelilingnya dan pun itu kan punya teritori yang enak juga sih di Moskow. Iya. Kenapa Lalu aku dulu tuh pengen ngebet ke Moskow? Karena gini dulu kan eh, waktu itu ya aku tuh berpikir kalau di ibu kota ya Moskow, iya eh, aku tuh bisa mendapatkan banyak akses gitu loh, akses entah itu ya apa aja ya peluang gitu ya. iya peluangnya lebih Karena besar. ibu kota kan biasanya pasti ya di mana-mana Jakarta di Indonesia itu ya pasti mudah lah mendapatkan banyak akses gitu ya. Misalnya kayak contohnya dulu pertimbanganku adalah karena ada kedutaan ya kan. Iya, jadi Ya kita tahu kan kalau ada kedutaan ada apa-apa itu kan mudah. lebih gampang. Iya, terus uh, Mungkin akses misalkan untuk turis iya dari Indonesia bisa menjadi itu. guide. Tapi zamanku waktu itu sih, aku Masih waktu kan kurang ya? pas kan gak kepikir ke sana ya kalau ada. Oh, belum mikir ke Cuman sana. aku waktu itu ya kita misalnya ke informasi di KBRI, terus apa ya kesempatan misalkan untuk bayanganku ya di ibu kota pasti banyak kayak eh, dari misalkan akademis misalkan untuk ke waktu itu soalnya aku tuh pernah ke perpustakaan Moskow itu enak banget gitu loh. Jadi Oh, akses ke sana itu kayak sudah ter apa sih difasilitasi dengan lebih lebih banyak gitu ya heeh, informasinya, jadi kita bisa mendapatkan mungkin mendapatkan informasi informasi lebih itu banyak nih. lebih banyak. Selain itu juga bayanganku dulu kan misalkan kan mau ditempatin ke Saint Petersburg,
itu kan pasti butuh biaya misalkan gitu ya. Ya Iya, ini pertimbangan yang ini kan misalkan harus mau pulang ke Indonesia Indonesia. gitu kan mesti lewat Moskow dulu kan. Zaman dulu kan waktu itu kan mesti via Moskow kan. Apalagi ke Iya, Krasnodar kan pasti lewat lewat Moskow Moskow. Oh, dulu. enggak lagi waktu itu. Jadi ya Ja gitu. Lalu gimana Mas, waktu pertama kali nih belajar di Rusia? Pendidikan di Rusia nih apa sebelumnya itu udah pernah kuliah di Indonesia atau belum Mas? Belum ya? Belum. Jadi lulus SMA aku langsung ke Rusia. Ke Rusia. Ya untuk perkuliahan pertama setelah Patfak ya, artinya setelah lulus Iya, Patfak aja ya. Jadi pas di Krasnodar itu aku tuh untuk orang asing berdua waktu itu aku. mmm, Satu grup berdua. Ya bisa dibilang ya mungkin umum ya, maksudnya general ya, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan seperti apa ya tingkat kesulitan dalam apa menempuh kuliah di Rusia dalam bahasa Rusia itu kan terutama sama bahasanya sih ya mungkin Mas? bisa pikir. Hah? Terutama Iya bahasanya yang faktor sangat sulit bahasa. ya? Iya faktor bahasa itu sampai aku ikut apa namanya duduk paling depan aku lakuin ya. Pakai recorder aku bawain gitu tapi tetap juga awalnya Kurang? ya itu usaha ya. Iya Heeh. waktu itu aku merasa kayak jadi gini Riz, pernah waktu itu bentar iya per kurs setelah Semester musim 1 dingin berarti gitu Mas? ya. Ya setelah semester satu semester 2 itu aku itu ngajuin kayak apa ya? Kok ngajuin? Ya istilahnya ngaduin ke dekan gitu Ah ya. hah, Curhat lah istilahnya curhat Pak ini aku kesulitan gitu ya. iya, Kesulitan dalam apa namanya menerima kuliah gitu kan. oh, Terus kenapa seperti apa ya itu mereka nanya kan. Di sini intinya aku itu pengen Pak boleh nggak sih aku ikut ekstra gitu loh maksudnya yang private untuk aku gitu. Aku bilang gitu akhirnya heeh. mereka pun nyetujuin Riz. Jadi waktu itu Oh, jadi mereka itu disetujui? memberikan aku kesempatan maksudnya jadi menyediakan aku semacam program tambahan gitu loh ekstra gitu ya. Jadi aku memilih mata kuliah yang penting-penting aja yang dianggap paling prioritas di situ apa saja. Nah setelah itu kamu menghadaplah di setiap dekan fakultas gitu kan misalkan aku kan IT gitu ya waktu itu jadi aku semester kedua ya memasuki semester kedua itu misalkan programming language Heeh. gitu ya atau matematika statistik atau logika gitu mereka membiayai juga jadi dekan itu dengan baik hati mereka memberikan aku kesempatan untuk belajar eh, mata kuliah yang sebenarnya itu sudah ada di program maksudnya satu semester itu sudah ada kan paket mata kuliahnya ini sudah ada cuman kelasnya aja ditambahin khusus privat untuk Mas ya? mahasiswa yang Mahasiswa membutuhkan. asing? Oh, Nah waktu berarti itu tapi aku sama sama dekannya sorry ya sama heeh, dekannya suruh Dimas biar nggak hitungannya kita tuh nggak rugi gitu ya kamu kumpulkan teman-temanmu yang asing misalkan ya itu tadi satu grup kan kita berdua atau dengan grup yang lain gitu jadi iya, waktu itu aku ngumpulin ke asrama aku jelasin mau nggak ikut ya ada beberapa cuman 4 kalau nggak salah aku dapat 4 orang gitu lumayan juga. lumayan tapi di ACC sama dekan jadi dalam satu semester itu aku ikut tambahan sampai malam biasanya Mmm, perjuangan gitu itu. ya waktu itu kan emang iya berat itu ya awal-awal itu ya Yang awal-awal yang penting usahanya dulu ya, Mas, ya? mm-mm. Nah itu Lalu untungnya mmm, di kampus ya mungkin mungkin ya siapa tahu bisa jadi referensi juga ya siapa yang bisa aja dicoba misalkan kesulitan konsultasi ke dekan. dekan atau ke dosen ya gitu. Gimana Mas jadinya? Kan kuliah terus lalu
harus mempersiapkan untuk hidup, apalagi kan Mas kan baru dari tamat SMA langsung ke Rusia tuh. Pasti kan ngerasain kayak ada homesick-homesick juga kan ya, Mas? Nah, itu mengatasi Oh gimana dulu waktu dulu? iya, Apalagi di homesick Rusia kan pasti ya. dingin tuh. Iya, heeh. Apalagi sendiri waktu itu ya. Iya, apalagi sendiri di Krasnodar, wah tambah Dulu aku ikut mantep. itu sih. Jadi sejak awal semester aku itu ikut bulu tangkis sama Oh, sepak bola karena memang ini hobi ya, Mas? iya yang bisa maksudnya aku senangin ya dua ini. Jadi sering aku ikut eh, badminton sama sepak bola. Nah khusus badminton ini dulu di kampusku tuh nggak ada lapangan, jadi masih belum jadi direnovasi gitu loh. Oh, Nah aku iya. otomatis ikut badminton di kampus lain, situ Oh, bayar gitu. Kalau di kampus sendiri kan bisa gratis. iya. Tapi cuman demi ya menghilangkan kebosanan gitu kan. Iya, daripada di asrama doang ya, Mas? Iya. Apalagi zaman itu kan belum ada internet kayak sekarang gitu kan enak. Iya. Jadi ikut badminton, paling sering badminton, ikut kejuaraan, misalkan ada kejuaraan ikut juga sepak bola, pernah juga ikut kejuaraan. Cuman gabung gitu, maksudnya misalkan aku ikut nimbrung negara mana gitu kan. Sekarang Iya. satu-satunya orang Indonesia kan aku ikut dong Vietnam gitu kan. Wah, iya. Karena Ikut Vietnam paling banyak Vietnam. juga di sini ya. Ya, Iya. mirip-mirip lah Vietnam hitam, cuman bedanya gitu aja. Iya, Vietnam itu. Oh, bisa bisa. Lalu Jadi 5 itu sih. tahun 5 tahun di Krasnodar pasti ada mahasiswa yang datang lalu, Mas, ya? Mahasiswa Indonesia Oh datang? belum. Belum? Jadi dulu tuh kan gini, sampai lulus tuh aku nggak punya teman Indonesia, maksudnya nggak ada mahasiswa Indonesia lain di Oh. Krasnodar. Suatu Tapi ketika itu, oke. maaf ya, suatu ketika itu aku ngadep ke dekan, maaf, prorektor. Jadi Proyektor. iseng gitu, tuk tuk tuk. Gitu. Apa mau apa? Saya tuh pengen ya curhat lagi gitu. Intinya aku minta, Bu, tolong dong, kebetulan ibu ya. Bu, saya itu kesepian, saya di sini sudah waktu itu udah 3 tahun. Bu Iya. ya tahun ke depan itu dikasih dong mahasiswa Indonesia, suruhlah kirim gitu. Aduh. Mereka oke, Dimas, diain Riz, Heeh, tapi lucunya itu jadi aku lulus kan 2009 heeh, dan dia kan pasti pas apa namanya apa sih setelah sidang wisuda ya, heeh. wisuda itu kan ada kan prorektor dekan segala macam, dia kan nyalamin gitu loh, Dimas dia nanya kamu udah lulus gitu, udah lah Bu gitu. Oh tahun depan ini tahun itu ya, tahun itu tuh tahun ini nih ada Indonesia, mahasiswa Indonesia Wah, ternyata. Wah Bu telat Bu, kelamaan aku bilang gitu, aku udah oh sam ya jadi baru 2009 itu ada Riz, ada oh, lah beberapa teman gitu waktu itu pernah sih ngechat gitu kan, jadi mereka sebelum kuliah itu kan nanya-nanya juga, jadi ya itu udah lulus baru dikasih mahasiswa Indonesia. dikasih Waduh, telat. ya itulah. Hmm. Lalu gimana, Mas? Di sana tuh apa kan untuk lebih belajar kan pasti lebih sepi, lebih enak justru kan dibanding Moskow. Tapi cuma itunya struggle-nya cuma karena mungkin orang Indonesianya aja yang nggak ada ya. Lalu Mas waktu libur tuh sering tuh ke Moskow atau ke kota-kota lain di sana untuk Oh iya menghilangkan sering. bosanan. Iya, kalau perjalanan liburan pasti kita cari tempat misalkan ya ke Moskow, ke Rostov karena paling dekat saat itu sih teman Indonesia yang terdekat adalah dari Rostov saat itu. Jadi beberapa kali Rostov misalkan libur musim musim dingin berapa kali. Bahkan pernah sih 2 kali dalam musim dingin. Kalau suasana belajar sih ya tenang sih, iya tenang. Sebenarnya apa ya? Kalau dibandingin di Madi misalkan aku kan sebelumnya patfak di Madi ya. Di Madi kebetulan waktu itu emang dekat jalan besar ya, Iya, daerahnya Madi itu. Meskipun di belakangnya itu aku ingat banget ada taman gitu. Krasnodar memang mungkin lebih, ya bisa bilang lebih tenang ya, lebih tenang. Ya ketenangan apa ya dalam artian itu ya maksudnya hirup pikuk gitu ya. Kalau ketenangan di iya, asrama sih ya bisa sama aja sih. sama aja. Tapi Mahasiswa justru sebenarnya kalau aku ya ada ya pasti ada plus minusnya. Kalau di Krasnodar plusnya itu untuk belajar
Jadi gini, aku sih dulu sering memang belajar di daerah taman. Jadi ada di kampusku ada taman Krasnaya itu ya. Itu asik gitu loh di situ. Orang itu nggak terlalu hektik gitu kan. Tapi meskipun itu jalur artinya jalan besar ya, jalan utama di Krasnaya, tapi nggak terlalu yang rame gitu mobil nenang itu nggak terlalu saat itu ya, mungkin nggak tahu ya sekarang. Nah itu sih kalau di area kampus yang jadi waktu itu aku tuh kampusku ada, maksudku tempat aku belajar ya, jadi nggak di Mhm. satu gedung aja, Fakultas di gitu? beberapa, iya, di beberapa daerah. Ada yang nggak enak juga ada sih sebenarnya. Heeh. Misalkan ke mana gitu aku kurang suka gitu. Justru kalau aku pikir Moskow lebih asik sebenarnya, Riz. Karena apa? Karena di Moskow lebih sekarang lebih 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 banyak banyak orang asing datang ke apa sini sih. namanya? eh Iya, orang asing juga, terus tempat-tempat yang asik lah untuk belajar Oh, yang enak tuh juga tempat-tempat banyak gitu lah. buat turis atau tempat-tempat kalau misalnya lagi jenuh, apa namanya, Iya, belajar langsung ke tempat tamannya juga gede-gede di sini. iya, enak gitu kan kalau, nah makanya itu kan dari awal kan pertimbanganku kenapa pengen ke Moskow saat itu ya, salah satunya Ibu kota. meskipun aku nggak apa, belum lihat daerah lain ya, cuma di Heeh. bayanganku pasti ibu kota tuh lebih serba lebih lah gitu loh. Jadi bisa lah mendapatkan apa yang mungkin misalkan di Krasnodar ada juga, aku rasa bisa lah dicari di Moskow gitu. Tapi Iya. kalau sebaliknya mungkin enggak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya di Krasnodar juga. Sekarang juga udah banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia Mas, setelah Mas di Krasnodar. Iya, Jadi kangen Mas nih mungkin di sana. kangen nih ya bener, waktu itu kan aku kan kemarin di Moskow, maksudnya 6 bulan yang lalu ya, 6 bulan, Oh, 5 bulan baru ya. ke sini Mas? Iya, maksudnya aku kan sempat kerja di Moskow. Oh, Terus udah selesai proyeknya udah, terus kan balik sini nih udah sekitar 5 bulanan ya di sini. 5 bulan. Nah itu pun apa tadi tentang itu ya, eh, apa sih tadi, apa Riz tadi lupa. yang gimana yang suasana Mas? Iya, suasana di Moskow. Jadi pokoknya intinya ya apa di soal soal kenyamanan belajar sih menurutku tergantung juga, pertama juga Tergantung tergantung orangnya ya. orang juga ya, gimana dia sama lingkungannya kan, bergaul dan sebagainya, itu sih, itu aja. Oh iya, oke. Lalu waktu belajar nih Mas, kan Mas tahun 2004 tuh. Apalagi masih di Indonesia tuh hiruk-pikuknya komunisme. Nah, teman-teman Mas waktu Mas tahu nih belajar di Rusia, nggak takut Mas dikira komunis lah atau apa? Kan banyak banget orang Indonesia tuh masih otaknya masih sempit tentang Rusia nih. Kalau Mas sebagai Kebetulan di alumni, teman-temanku ya kan di SMA dulu ya, pasti teman-teman dari SMA ya pernah ya nanya, ada sih tanya pertanyaan kayak gitu. Eh, tapi ada itu juga kan, eh, kita juga cari informasi kan ya, kan sudah lama ya sejarahnya kan komunis, mereka pun juga nah, udah kebanyakan mayoritas sih udah tahu kalau komunis sudah nggak ada di Rusia itu sih. Bahkan aku ingat waktu pertama-tama datang itu teman-teman yang sama aku malah pengen juga ikut ikut ke ke Rusia Rusia. gitu juga. Ada beberapa teman itu. Lalu setelah Mas kuliah nih tentang apalagi IT lah dipakai lah di berbagai negara di dunia. Lalu Mas langsung milih pulang ke Indonesia atau sempat bekerja nih di Rusia? Waktu itu beruntungnya aku tuh langsung dapat kerjaan ya waktu itu ya. Jadi di tahun 2009, awal Hmm, 2009 itu ada kesempatan untuk bergabung dalam proyek gitu kan. Jadi waktu itu aku langsung coba kan kirim aplikasinya, CV, surat lamaran, dan alhamdulillah langsung setelah lulus itu langsung kerja. kerja. Mantap. Jadi waktu itu aku waktu itu juga sebenarnya di awal
tahun 2009 tuh juga mendapat maksudnya minta rekomendasi dari kampus untuk ngelanjutin S2 di Rusia. Dan mereka memberi surat itu termasuk rekomendasi dari KBRI juga waktu itu ya. Nah, jadi aku paralel maksudnya artinya ya kalau misalkan jadi waktu itu S2 aku ajuin gitu kan kementerian. Kemudian ada kesempatan itu yang proyek tadi, aku ajuin juga gitu kan. Juga. Jadi siapa yang duluan ya pasti aku ambil waktu itu. Kebetulan yang duluan ya yang proyek itu. Jadi berapa lama tuh Mas kerja di Rusia? Aku kerja. Karena di proyek itu tuh ditempatin di Siberia waktu itu. Waduh, Siberia. Kerjanya 3 tahun di Siberia di Krasnoyarsk region. Kotanya namanya Jelezhnogorsk gitu. Itu kota kecil gitu kan. Kota tertutup sebenarnya. Atau di bahasa Rusianya apa ya? Zakrito administratif ya apa itu. Tempat tertutup. Aduh, hebat. Kota tertutup. Jadi dia nggak bisa diakses sembarang orang. Jadi orang misalkan kayak kita mau ke Moskow gitu, nggak bisa seenaknya. Jadi harus ada izin. Keluar masuknya juga harus ada izin dong? Iya, harus ada izin. Jadi aku tuh misalkan mau keluar kota itu pasti paling enggak itu 3 hari sebelumnya harus laporan itu. Aku mau keluar misalkan hari Minggu mau jalan-jalan gitu ya, mau beli KFC gitu kan, karena di situ nggak ada KFC. KFC itu ditulis nanti kayak di pintu gerbang gitu kayak pintu keluar masuknya sama akrananya mungkin ya di kota, tapi sih di kota, jadi kotanya tuh dipagerin. Kotanya dipagerin. Di posnya itu dipagar semua, dikelilingin gitu. Apa jangan-jangan Mas orang asing satu-satunya di sana? Enggak, waktu itu kan proyeknya kan sama, ada orang Indonesia, orang asing lain juga ada orang Indonesia juga, tapi nggak banyak gitu kan. Orang asing yang lain juga ada, misalkan dari negara-negara Eropa gitu kan. Setelah proyek selesai ya, waktu itu sempat ke Indonesia 1 tahun, lalu istirahat dulu. 1 tahun. Enggak sih, sempat kerja di Indonesia juga, tapi nggak lama, 1 tahun ya, 1 tahunan gitu ya. Balik lagi ke Moskow. Nah, baru yang di Moskow tuh yang terakhir ini tuh kerja 5 tahun di situ, sampai yang aku bilang tadi 5 bulan yang lalu itu selesai. Berarti total di Rusia ini udah berapa tuh Mas? 11-12 tahun loh Mas. Kalau itu 2003 sekitar 14 tahun apa ya? Waduh. Iya 13 tahun. 14 ya, 14 tahun. Wah, udah senior banget ini Mas. Ya nggak tahu juga, bingung kenapa balik lagi ke Rusia. Udah jodohnya di Rusia Mas. Aku juga nggak pernah pikir loh untuk balik itu, nggak pernah ada pikiran misalkan yang di kantor yang terakhir ini ya. Tahu ada kesempatan, ada peluang gitu, balik juga. Gitu. Nih kalau menurut Mas kan sebagai alumni nih, sekarang Mas sudah bekerja kan di Indonesia ya? Sekarang aku kerja cuman remote ya. Kerjaku remote. Kalau menurut Mas sebagai alumni nih, potensi dan peluang lulusan Rusia nih di Indonesia itu gimana sih Mas? Setelah pulang. Ya, misalnya IT ya. Kalau IT kayak aku tuh menurutku besar peluangnya ya. Karena IT kan sifatnya lebih global gitu ya, artinya bisa ya belajar sama ilmunya itu kan, di sini di sana. Bahasa pemrograman misalkan ini si A sama ini di Rusia ya sama aja itu intinya. Iya sama. Jadi peluangnya apalagi di era yang sekarang yang digital ya kan, revolusi industri yang lebih online digital itu kan banyak sekali dibutuhkan tuh startup gitu, apa yang macam e-commerce atau toko online atau situs-situs yang penjualan segala macam, travel atau
ya e-commerce lainnya ya. Jadi besar peluangnya. Sekarang menurutku ya contohnya kayak aku sekarang kan bahkan bisa remote kerjanya. Jadi nggak perlu harus ke kantor karena kan sudah zaman internet semua sekarang, dan pembayaran pun bisa melalui online ya mobile banking, internet banking gitu kan. Iya. Dokumen-dokumennya pun ya mungkin pajak itu kan ya mereka yang ngurus ya. Ada yang gitu sekarang ya. Ya peluangnya menurutku untuk IT ya, yang aku tahu IT besar gitu. Kalau menurut Mas, kalau jurusan lain kan teman-teman Mas kan yang lulusan Rusia juga tuh mungkin ada tuh. Ya nggak Mas? Ya ada yang Dulu berapa orang waktu sih Mas? zamanku itu, Zaman yang Mas tuh angkatanku tuh nggak banyak sebenarnya. cuma Ada puluhan paling. kira-kira itu 10 apa 10, 12 orang gitu loh. Aku lupa. Ya, pokoknya nggak lebih dari 20-an. 12. Nah, mereka ada yang dokter, ada juga yang mayoritas sih teknik kalau saya aku ingat ya. Dan rata-rata yang teknik ini teman-temanku sudah pada, maksudnya ya alhamdulillah mereka udah Ada sukses aja baik. kerjaannya udah sukses. Udah lancar kok kerjanya. Jadi menurutku ya enggak teknik ya, Iya. mungkin pengecualian nggak tahu kalau kedokteran kan, kedokteran itu karena sifatnya yang dari dokumen ya, lebih ke Lebih. penyetaraan itu ya kan. Kalau Kalau Mas yang sendiri lain waktu menurutku sih besar. iya. Kalau waktu Mas sendiri itu kan waktu lulus nih Mas kan butuh penyetaraan dokumen dan lain-lain itu kan di Indonesia lagi ya. Sebagai insinyur teknik kan. Oh iya tuh iya kan setelah kita legalisir di Kementerian Pendidikan Kementerian di Unestranijel ya, di Heeh. Moskow kita KBRI juga waktu itu, apa sih, legaris juga di KBRI. Nah setelah itu baru di Indonesia, di Jakarta, di Kementerian Pendidikan, Di Kementerian di Pendidikan situ setelah dilegalin lama. lagi ya. Bagus berarti lah menurut Mas nih pendidikan Rusia nih ya untuk mahasiswa-mahasiswa asing kayak kita Indonesia. Ya, karena teknik menurutku ya bagus ya, di Rusia bagus tekniknya. Karena aku di situ di daerah, maksudnya ranahku di teknik gitu, jadi menurutku Iya. bagus di sana. Lalu gimana nih Mas menurut Mas untuk anak-anak yang masih di Indonesia yang pengen belajar di Rusia? Oh, Mungkin ada pesan. kalau saya maksudnya ya sebenarnya intinya kalau pengen belajar apapun bisa di mana-mana ya belajar. Kalau pengen misalkan ke Rusia ya bagus juga, nggak apa-apa ke Rusia aja, misalkan ambil dokteran ya. Tapi setidaknya sebelumnya harus tahu tentang masalah kedokteran itu gimana. Biar nyampe sini nggak blank juga ya. Nggak kaget gitu. Heeh. Tapi menurutku sekarang kan informasi itu sudah mudah ya didapat ya. Jadi menurutku pasti mereka pun akan bisa mendapatkan banyak informasi dan mempertimbangkan itu lebih enak gitu. Iya. Daripada misalkan kayak periodoku itu ya ada internet di kotaku kan, tapi itu pun nggak instan gitu, artinya nggak langsung tinggal Iya. bangun tidur bisa langsung klik gitu kan. Klik wifi gitu ya. Iya. Tapi waktu zaman Mas di Rusia juga 2004 kan di Indonesia, saya masih ingat waktu masih kecil tuh kan, masih make sambungan telepon juga kan di Indonesia, internet. Iya pakai itu LAN gitu kan. Iya. LAN. Dulu warnet banyaknya kan. Sekarang Iya. warnet kayaknya sudah Di Rusia malah nggak ada warnet ya. Nah, dulu zamanku ke warnet, aku setiap kali misalkan ada tugas apa sih namanya kursawaya gitu ya, saya proyek, saya rabota itu mesti ke warnet. Oh. Itu sejamnya 30 rubel sejam. 30 ribu.
Lumayan keburu juga dong. kalau download tuh bayar lagi berapa megabyte dihitung tuk, 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 gitu. Terus pokoknya mereka itu Udah beda download. juga Rusia zaman Mas zaman sekarang ya. Udah makin canggih. Kalau di asrama, sayangnya asrama gue tuh agak ya, nggak ngerti waktu itu mereka itu pihak asrama itu nggak mau menyediakan mahasiswa yang tinggal di asrama itu layanan internet gitu. Jadi kita tuh pakai dulu tuh kan masih ada kayak kabel apa Mhm. namanya, pasti lupa. Terus gitulah untuk ke telepon nyambung Kayak bukan modem betul apa sih kalau telepon itu. kayak kabelan gitu Kabel ya? data gitu lah, kabel data Oh, itulah istilahnya. Lupa gitu. Itu pun lambat gitu kan. Itu iya. nungguin harus ngerokok dulu baru buka itu kan. Waduh, waduh. Berarti Mas dulu waktu belajar kan belum ada internet. Internet belum selancar sekarang, masih baca buku terus ya Mas ya? Iya, Bukunya buku Rusia masih lagi? lanjut. Iya, Waduh. tapi aku juga pernah misalkan pulang gitu pasti beli buku Indonesia gitu kan. Pasti aku beli bawa Oh, buat buat ya, buat biar nggak berat itu aja kan kepala mikir besar. Jadi ada iya. Kalau menurut Mas nih, buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia nih, buat semangat lagi kita belajar gimana nih Mas? Pesan-pesannya nih. eh ya teruslah apa ya, kalau di Rusia ya Heeh. intinya kita harus bisa artinya target kita harus komit dengan target kita ya, Aha. apapun ya seperti apa kondisinya gitu ya. Kalau kita memang niat udah bertekad gitu ya, jadi semuanya itu artinya pada akhirnya itu kita akan memperoleh hasil yang sama itu ya. Mhm. Lulus pun semuanya itu pasti bakal berjuang lagi gitu ya. Pasti Iya. ada semacam apa sih, eh, masa di mana orang yang pertama menjalani kuliah segini, entah itu Mhm. dimanapun sama aja sih, entah di Indonesia di Rusia. Jangan takut untuk kalah bersaing misalkan setelah lulusnya, nggak ada. Aku dulu juga nggak pernah kepikiran misalkan ya udahlah sama aja, misalnya coba aja gitu kan, Mhm. dicoba misalkan mau ngelamar ke Indonesia, pulang ke Indonesia kerja di sini, uang itu pasti ada bagi Bagi orang yang misalkan berusaha ya. non teknik, ya kalau berusaha pasti ada. Jadi nggak, kalau misalnya orang yang habis lulus gitu kurang beruntung mungkin ya, belum dapat pekerjaan ya berusaha aja ya. Apalagi Ya, ya selain ya faktor keberuntungan kan kita nggak ada yang tahu. nggak tahu ya. Yang jelas ya apa yang bisa kita lihat, kita kerjakan ya kita upayakan. Lalu Mas suka dukanya nih, kan Mas udah belajar di Rusia, terus tiba-tiba bekerja lagi di Rusia selama kurang lebih 7 sampai berapa tahun tuh? Sampai berapa? 14, 9 tahun ya Mas? Kalau dituin, dijumlahin kan 14 tahun di Oh Rusia. iya, Wah itu gimana tuh ya Mas? Pasti kan ada suka dukanya. Kalau di Rusia kan pasti kangen ini, ya. dari dukanya dulu kali. Dukanya tuh Dukanya lebih banyak duka atau kuliah sukanya itu Mas? hmm, lebih banyak apa ya, suka kok, aku suka di Suka. Rusia. Oh lebih Iya, suka nih. karena kalau nggak suka itu nggak balik kali, nggak Bakalan susah diterima di ya kerjaan. untuk ngelaluinya. Dukanya tuh cuman apa ya, sendiri dulu apa ya, di Krasnodar itu sendiri, bahkan di Siberia pun, apalagi di kota tertutup itu sepi gitu, sepi banget. Tapi bagaimanapun juga aku lebih banyak apa ya, bersyukur justru bisa ke Rusia, karena dengan begitu uh, ya banyak mengenal hal-hal yang positif Baru ya? ya, dari hal baru di sana ya. Misalnya contoh uh, mereka tuh menurutku nggak banyak
udah basa-basi, nggak usah gitu kan, Mhm. mereka tuh ya enggak gitu kan, lebih apa ya, totalitas gitu. Iya. Mereka orang Rusia itu totalitas gitu. Lalu banyak juga dibantu dengan mahasiswa Rusia asli, Mas, pasti harusnya? Pas ya banyak baik-baik juga di Krasnodar tuh, mereka banyak membantu. Mereka juga ngerti kok, kita tuh kesulitan kalau mereka aja Oh, yang bahasa Rusia, maksudnya orang natif gitu ya, native-nya. juga kadang ya juga kewalahan apalagi kita. Iya. Jadi tapi selama di sana tempat yang paling aku suka itu di Siberia. Wah, kenapa Kenapa? tuh, Mas? Karena Siberia itu jadi tenang, lebih jadi apa ya, lebih lebih tenang, lebih santai gitu loh. Hawa aku merasakan kayak misalkan bandingkan Moskow Rusia ya, Mhm. di Siberia itu tenang, mau jalan-jalan itu kayak santai gitu, nggak padat gitu. Aku kan orangnya nggak suka yang keramaian gitu Heeh. kan, nggak suka gitu. Alamnya, khususnya alam juga ya, alam Siberia itu sangat indah. Di sana ya Bukannya kita di bisa, Siberia hutan-hutan nih, Mas, banyak? iya hutan, aku suka hutan sama bukit. Makanya itu bagiku indah. Oh, Jadi bukit-bukit, di hutan itu aku Siberia seneng. kan juga lebih dingin dari Krasnodar kan, Man? Kalau Krasnodar kan di selatan itu kan nggak terlalu dingin Siberia. Kalau Siberia Iya, kan udah Siberia dingin dingin banget waktu itu, paling dingin -48 sih, aku pernah waduh, merasakannya. -48 Sangat gimana, dingin. Mas, di luarnya itu? Lari gua Aris, cuman 48 lari pokoknya lari aja sampai gedung, yang misalkan mau pulang ya pulang, kalau mau kemana ke Heeh. gedung dulu, misalkan mampir beli apa jajan gitu. Terus ke toko pura-pura lihat baju padahal nggak beli gitu. Untuk menghangatkan diri doang. Iya, menghangatkan. Itu aja sih. Iya, Ya itu seru. sih aku masih dari itu lebih suka Siberia ya, maksudnya. Tadi yang alam, ketenangannya. Terus juga pernah ikut tradisi yang di Siberia itu dong, yang apa, mandi itu loh. Oh Apa mandi tuh? iya. Nggak pernah. Oh, nggak Pernah pernah. sempat terjadi sama teman-teman kantor itu ya, orang Rusia. Ayo Ah hah, gitu ya. Ya udah gitu kan. Eh, minggu depan gitu. Ya heeh, ternyata dia sakit grip, pasti flu gitu kan. Jadi nggak heeh. jadi, udah padahal kita tuh jadi bertiga itu kan, kita udah siapin apa namanya, kayak ya mungkin aku ya, orang bayangan kan dingin, jadi anduk yang kayak mantel itu loh, anduk jadi nyemplung cus andukan Ah gitu, hah. gitu. Aku siapin itu ya nggak jadi gitu kan, dia sakit. Jadi ya Oh, nggak kesampaian itu mandi mandi di waktu lagi minus-minusnya itu. iya, misalnya di Yenisei, di sungai Yenisei, kalau Oh, di Krasnayar, jadi sungai Yenisei yang sungai terlebar kalau nggak salah, terlebar atau ya setelah Volga kan, mhm, si Volga Yenisei ya itu paling besar. Kalau sukanya panjang. gimana nih, Mas, di Rusia? Banyak nih sukanya. Sukanya ya itu apa ya, nggak ada nyamuk di sana Gak Riz, ada itu nyamuk, iya. satu. Semut juga nggak ada. Ada sama gajah. Sukanya kalau kehidupan di sana itu, pertama aja ya, pesan dari sisi alam ya, aku suka Mhm, alam-alam, berbau alam itu lebih variatif, jadi kita bisa merasakan panas dingin gitu kan, kegiatannya pun bisa beragam jadinya, mhm, misalkan main skating, main ski, terus kemudian main apa apa yang outdoor, yang bisa main bola, mhm. bersepeda, lari gitu. Kalau ya, terus dari sosial misalkan ya, maksudnya pertemanan juga dengan orang Rusia itu ya, bagiku mereka itu sederhana dan nggak neko-nekosnya, asik lah. Ya Oh, harusnya semuanya ada ya plus minusnya, bagiku di sisi aku yang disebutin ya, plusnya di Rusia seperti itu, aku suka di sana. Lalu uh, apa ya, masih gimana, Mas? hmm, Ke depan masih ada rencana masih balik ke Rusia lagi? nggak tahu aku, kalau kalau ke depan belum tahu.
Paling tiba-tiba udah di Rusia aja ya, Mas? Ya, kita lihat aja pokoknya yang ada yang ya kita lihat kondisinya. Terus sementara masih menikmati di sini. Kan sudah lama juga kan jauh Mhm. dari keluarga, jadi di disempetin lama maksudnya di sini sama keluarga. Gitu. Terus, eee, dari kan Mas udah 14 tahun nih di Rusia, terus balik lagi ke Indonesia itu kan pasti butuh adaptasi tentang cuaca yang di Indonesia kan pasti panas terus, terus jalan juga kan di Rusia kan jalan kita sebelah kanan, di Rusia di sebelah kiri gitu kan, pasti butuh adaptasi juga. Uh, kalau Sama cuaca sih di sini kan enggak lebih ya kalau teratur juga kan lalu lintas, kalau di Indonesia kan semrawut tuh, iya lalu lintas, tapi sudah apa ya, Riz nggak terlalu sulit maksudnya nggak dalam terlalu sulit. masalah eh, posisi kendaraan gitu ya. Heeh. Tapi mungkin penyesuaiannya kalau aku lebih kebanyakan ke makanan gitu ya. Jadi Mhm. misalkan kayak pedes sambal-sambal meskipun di Indonesia di Rusia juga bawa sambal. Tapi Wah, sambalnya sini tuh kadang-kadang membuatku lebih banyak ke itu gitu kan. Pergi ke belakang gitu loh. iya itu dia. Jadi Karena udah saking makanan lamanya juga mungkin di Rusia nggak makan pedes ya? iya. Enggak, kalau di Rusia makan, cuman Oh di Rusia makan makan tuh jarang gitu. jarang, Kalau di sini cus gitu langsung. Entahlah aku nggak ngerti tau mungkin apa ya sugesti kali. Enggak tapi sugesti. kenyataannya gitu sih. Kenyataannya gitu. Beda tempat, beda Kalau cuaca enggak, kalau cuaca ya enggak susah. dingin sama panas. Mm-mm. Justru malah kadang kangen pasti kita yang di sini pasti kangen dingin ya. Heeh. Kangen salju gitu kan. Nah, itu pasti. Ya, sekarang aja tuh kangen salju udah baru beberapa bulan juga pengen rasain salju. Pengen ngerasain salju. Karena mungkin di Siberia kali, di sana udah setahun kan pasti cuma beberapa bulan doang nggak salju ya, Mas, ya? Kalau nggak saljunya dari bulan dulu aku rata-rata dari bulan Mei. Mei, Mei itu Mei dari stop ya? Mei sampai sampai Agustus. Mhm. Maaf sampai September, Oktober itu udah salju. Mei udah salju berhentinya? Maksudnya Mei sudah berhenti? mus- Mei itu udah berhenti musim dingin. Saljunya udah berhenti. Mei. Setelah parade 9 Mei itu loh rata-rata di awal bulan Mei itu Ah berhenti. hah. Baru mulai turun lagi Oktober atau akhir September. Akhir Berarti September. 8 bulan dong, Mas? Setahun itu Iya salju 8 terus? bulan salju terus ya. Dan di sana itu saking maksudnya jadi di kotaku itu jalanan tuh es banyak kan es nggak Mmm, dikeruk gitu kalau di musuh kan lebih agak lebih teratur ya? teratur aktif itu atau mungkin karena kotanya yang Tertutup. kecil tertutup itu ya jadi sepi mungkin sepi orang sini nggak perlu lah dibersihin biarin tumpuk es gitu jalan jalan raya aja tuh masih beres ada di tengah-tengahnya itu nah Mhm. sering terjadi kecelakaan padahal di sana jumlah mobil itu nggak Sebanyak di sebanyak di Moskow? Moskow iya masih aja kecelakaan karena ya itu tadi es ngerem nggak Mhm. bisa gitu apa masih Kalau di masih sana berhenti transportnya berarti lebih ke bis gitu ya, Mas? bis sama enggak bisa aja di kota yang aku tinggal sih bis cuman bis toh nggak ada yang Tramvay ada? tramvay nggak ada tramvay Trolleybus trolei juga juga nggak ada? nggak ada Cuma bis bis doang. Wah, sangat pengalamannya ini dari Pasuruan ke mana, Krasnodar, habis itu Krasnodar ke Siberia, sekarang pulang lagi. Udah berapa, 14 tahun di Rusia. Ben empat hampir setengah hidupnya dong, Mas, di Rusia ya? iya Wih, dulu aku pergi kan iya umur 17 ya 17 ah hah, tahun apa hebat. Nah ini Masnya ini, waktu saya baru 3 tahun ini, Masnya ini udah belajar di Rusia nih. Saya kan kelahiran 2001, nah 2003 udah di Rusia, waduh hebat. ya mudah-mudahan Mas Rizky juga punya pengalaman yang lebih menarik lebih seru Amin amin.
Pengalaman-pengalaman dari alumni-alumni Rusia ini seharusnya perlu ditulis di dalam buku nih, karena pengalaman-pengalaman di Siberia, di Krasnodar itu kan sangat-sangat menarik. Iya. Menurut kalau Mas pendidikan Indonesia menurut Mas biar maju gimana tuh Mas? Kenapa? Maaf. Kan Indonesia ini masih negara berkembang nih. Menurut Mas untuk memajukan pendidikan Indonesia ini perlu diapain sih Mas Indonesia ini? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya antara Agak bingung juga ya, kita soalnya menyimpulkan yang maju enggaknya pasti ada perbandingan dari misalkan kita ambil dari Rusia aja ya. kalau dibanding sama Rusia. Perbandingan Rusia. Kalau di sini kan sekolah malah lebih singkat kan, sekolahnya itu cuma 11 tahun. Kalau di Indonesia ada 12 tahun tapi kita masih begitu-gitu aja. Kalau masalah itu sih nggak, kita lihat maksudnya fakta misalkan pendidikan di Indonesia. Indonesia itu bisa dibilang ya hebat gitu ya. Mereka pun banyak sekali mewakili negara di kancah internasional misalkan perlombaan robot, bahkan di ya sistem otomasi gitu kan, atau fisika ya pernah ya, bahkan ada ilmuwan yang di Belanda itu ya menemukan hukum apa itu kan. Nah, kalau melihat seperti itu dibanding Rusia ya kalau sekarang nyatanya yang sekarang ya sama ya. Rusia kan dulu juga punya ilmuwan seperti Mendeleev, Termiazev, terus dan lain-lain. Ya pendidikan di sini ya kalau buktinya bisa menelurkan maksudnya orang-orang yang hebat ya artinya nggak buruk amat, yang bisa sudah baik gitu, mungkin ya perlu diteruskan, dimajukan ya, dikembangkan. Pasti dari sisi aku sih melihatnya sudah bagus gitu dibanding Rusia. Jika dibandingkan Rusia itu ya selevel gitu lah ya. Jadi perlu Kak menurut Mas nih pelajar-pelajar Indonesia belajar juga ke Rusia. Berarti kalau misalnya Kalau udah mungkin di bidang tertentu ya, misalkan yang nggak bisa dicari di sini ya, misalkan kayak nuklir mungkin ya, aku belum tahu ya, mungkin nuklir mungkin bisa belajar di Rusia kan memang terkenal di situ. Kemudian mungkin cuma kalau mau belajar di Rusia ini yang bagian-bagian tertentu ya. Iya, menurutku seperti itu. Misalkan ya itu tadi salah satunya teknik nuklir atau kayak aerodinamis atau aerospace minyak. juga mungkin. Mungkin minyak enggak ya, minyak Indonesia juga sudah bagus. Iya, sudah bagus. Terus satelit. Ya itu rudal gitu. Militer ya. Berarti ya non teknik aku kurang itu sih. Kurang ini ya. Benar. Mungkin ya jurnalis bisa juga, jurnalistik kan di Rusia juga. Ya, mungkin ya kalau misalnya mau belajar di Rusia ya jurusan-jurusannya lebih dilihat lagi ya. Jangan sembarang jurusan tiba-tiba ke Rusia tanpa tujuan. Iya, menurutku jadi harus ada kayak semacam strategi gitu ya. Dan benar. Ya strategi misalkan di Rusia kita mau mengambil ilmu satelit misalnya. Jangan cuma mentang-mentang Rusia di Eropa terus mau ke Rusia gitu. Iya, jangan pokoknya luar negeri keren Rusia, negara besar adidaya gitu kan. Atau contohnya salah satunya IT gitu kan. Kenapa IT gitu ya. Ya dulu kan pernah juga ada yang ngomong gitu ya sebelum aku memilih IT ya. Soal hacker itu. Jadi Rusia itu hackernya keren. Gila-gila. Film salah satunya ya From Russian with Love itu kan salah satunya. Cuman itu kan film, jadi itu film James Bond itu kan.
musuhnya kan Soviet waktu itu. Oh, pasti pinter hackernya. Jadi ya pertimbangan itu aku dengan cepat menyimpulkan udah keren pasti IT-nya Rusia. Tapi ya bagus Tapi kok, terbukti kenyataannya juga kan bagus. Iya bagus kok. dengan ininya apa? KGB, wah. Iya. Udah serem orang-orang dengernya kan. Ya itu Padahal sih, Riz, kalau pengen ke Rusia ya harus mesti harus ada ada tekadnya ya. pertimbangan. Maksudnya apa kuliah apa dulu gitu kan. Kalau pengen yang maksudnya yang spesial gitu ya, artinya yang ya memang khusus hebatnya di Rusia gitu ya. Mungkin yang seperti aku sebutkan salah satunya ya, mungkin ya. Mungkin ada yang lain atau mungkin yang aku sebutin juga keliru. Pokoknya intinya gitulah, mempertimbangkan banyak hal. Iya. Jadi ya buat teman-teman yang masih di Indonesia atau di Rusia jangan takut. Pertama jangan takut lah kuliah di Rusia ini kan. Apalagi jangan takut ditempatkan di kota-kota yang masih mahasiswa Indonesianya di sana tuh masih sendiri atau di apa. Buktinya dengan Mas Dimas ini kan, dengan orang pertama di Krasnodar ini bisa bisa hidup dengan tenang, dengan belajar dengan sampai selesai di sana. Terus juga jangan jangan mau ke Rusia karena gara-gara cuma di Eropa aja sih. Mungkin itu aja sih Mas. Ya. Iya, Kesimpulan yang bisa kita ambil dari Sapa Alumni kali ini. Ya mungkin tak tambahin dikit juga jangan mudah Dari Mas Dimas. mudah nyerah ya, kan biasanya orang di tengah jalan karena ini apa nggak enak, ada yang pindah, ada yang pulang gitu kan. Jadi iya itu. sebelum berangkat juga kalau bisa dimantapkan ya. Ya tentu fisik, mental, ekonomi semuanya dimantapkan, semua informasi digali ya, dikumpulkan gitu. Nah, baru udah yakin bisa berangkat. Iya. Dan setelah di sana jangan sampai itu tadi menyerah di tengah jalan gitu kan. Atau ya jangan sampai gagal gitu ya. Iya. Amit-amit lah gagal. Jangan terlena sama kehidupan di sana juga. Memang misalkan yang banyak orang kan bilang kayak bisa bebas gitu. Enggak juga sebenarnya. Maksudnya enggak juga, artinya di Indonesia pun juga dalam tanda kutip bebasnya itu kan jangan sampai terjerumus ya. Itu kan biasanya itu bisa membawa ke mempengaruhi pelajaran kita. Jadi lakukan hal-hal yang bisa memotivasi kita selain maksudnya di non akademis kayak dari bidang olahraga atau di seni musik ya. Satu yang di sana banyak asli mendapatkan, misalkan di musik kita bisa ikut tari ini atau karena ada temanku waktu di Krasnodar juga mereka ikut musik gitar gitu kan, tapi banyakan ngiringin di gereja gitu misalnya. Banyak kok yang bisa dilakukan di Rusia, jadi nggak perlu takut gitu melihat Rusia tuh yang dulunya tuh emang diceritakan Soviet lah yang seram, yang gelap gitu, seram gitu. Sekarang sudah enggak gitu. Oh iya Mas, nih ada pertanyaan nih. Gimana sih Mas Link dapat kerja nih setelah kuliah di Rusia gitu? Mungkin bisa dijawab nih. Kalau aku kayak di era digital sekarang sih banyak kan online, jadi gabung semacam kayak job street-nya Rusia gitu ya. Seperti Headhunter atau Yandex, Rabota gitu ya. Jadi di situ aja sih. Nggak ada kalau ya teman-teman bisa ya, teman kita kan Link karena udah lulus biasanya. Makanya juga jaring kalau pas belajar di sana, misalkan punya teman-teman itu yang banyak ya nggak apa-apa ikut organisasi atau perhimpunan atau perkumpulan apa di dalam universitasnya itu. Ya, atau di luar universitas juga bisa. Kayak Permira gini ya, organisasi Indonesia di Rusia, ya, mahasiswa. atau yang
di kampus misalkan, kalau aku juga pernah kok ditawarin temen yang artinya yang orang Rusia ya, Heeh. karena pernah ikut kayak semacam himpunan mereka gitu. Jadi Mas ini ada misalkan kayak penerjemah gitu kan juga ada kayak gitu job-job gitu, atau yang lain gitu. Mhm. Banyakan yang dicari itu biasanya juga marketing ya, online marketing gitu. Iya. Jadi Rusia itu sekarang sudah banyak, maksudnya menjual, maksudnya mau bekerja sama orang Indonesia itu udah banyak. Iya. Jadi kesempatan peluang sekarang itu besar gitu, untuk kerja bersama di Rusia. Jadi jangan takut nggak kedapetan kerjaan ya abis lulus dari Rusia, di Rusianya. Iya, jangan takut. Ada kok pasti. Kalau misalnya kita berusaha pasti ada kok. Iya. Kalau aku ya itu sih banyak kan dari tadi ya, gimana cara Mhm. dapatnya satu itu aku ya standar sih sebenarnya. Iya, cari di Cuman internet di gitu. Rusia ya cari di internet. Kedua karena teman itu aja, Ah teman hah. Rusia, Organisasi juga. ya, teman asing juga ada. Ah hah. Jadi mungkin ya, mungkin kita bakal akhiri Mas, dengan Sapa Alumni kali ini karena kita sudah 1 jam, nggak kerasa Iya, juga ya, ngobrol-ngobrol nih tiba-tiba udah 1 jam aja. Ya, iya, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton acara ini. Dari Mas sendiri ada apa, pesan terakhir untuk seluruh penonton kita ini Mas? ya teruslah, intinya lakukan apa yang sudah apa yang kau inginkan, yang mau kau pahamin, Mhm. dan apa yang kau cintai itu aja sih. Oke, terima kasih untuk Mas Dimas, sekali lagi untuk bersedia Sama-sama. di Sapa Alumni kali ini, ya Mas. Oke, Iya, sama-sama Riz, oke. saya akhiri Sapa Alumni kali ini dari Moskow, Rusia. Terima kasih.